Oke, selamat pagi anakku semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. ya, Pagi, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di on wabarakatuh. kan semuanya kamera sebelum mulai pelajaran. Eh, Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya anak-anak semuanya. Iya, Pak. Itu ada yang berdua, ada yang sendiri. Sendiri itu kasihan ya. Oke, untuk memulai pelajaran ini, jadi eh, tidak usah istilahnya gelisah atau kecewa karena kita harus bertatap muka online. Jadi walaupun online tetap semangatnya tetap harus belajar terus ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini silahkan eh, Tio silahkan dipimpin doa. Memulai pelajaran hari ini silahkan Berdoa, silakan. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini itu akan memuluskan semua urusan kita pada pagi hari ini dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, yang selanjutnya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dan sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Semuanya kamera di-on-kan dulu, kita menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya saya share presentasikan dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan Bangsa damai air. kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah anakku hidup bangsa rakyat semuanya, jiwanya berbangga Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Inilah aku berdiri selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Dananya suburlah jiwanya untuk rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Tanah yang suci, tanah yang sakti. Inilah aku berdiri, jaga ibu sejati. Hati Indonesia tanah berseri, Indonesia tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Marilah tangannya, selamatlah putranya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah kampungnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, aku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, tanahku, negeriku yang Negeriku cinta. yang kucinta, Indonesia Indonesia Raya, Indonesia merdeka, Raya, merdeka, merdeka, hiduplah 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 Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tetap tidak melupakan sejarah dulu bahwa kita pernah menjadi negara yang dijajah dan kita berusaha untuk merdeka, dan di akhir-akhir ini ya semakin banyak demo. Jadi anak-anakku semuanya saya himbau jangan sampai kalian ikut terprovokasi, ikut demo dan mendapatkan informasi yang tidak jelas dari mana. Jadi saya harap kalian tetap menimbang atau istilahnya mencari informasi yang valid, apakah informasi yang di-share itu apakah informasi yang benar atau tidak, ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Oke. Untuk absensi di sini pada Google Meet pada pagi hari ini yang hadir itu ada sekitar 20 orang, berarti siswanya berapa ini? Ini ada observer saya itu Pak Yendra. Selamat datang Pak Yendra. Terus kemudian siswanya berarti ada sekitar 17 ya anak-anakku semuanya. Halo, selamat pagi. Masih ada Selamat kendala pagi kalau Pak. Google Meet? Halo, masih ada kendala? Dara? Ada kendala tidak? tidak ada. Tidak ada. Oke. Untuk absensi nanti di Google Meet, nanti karena ini sudah saya record, nanti akan saya absensi siapa yang hadir. Kemudian nanti untuk absensi di Google Form itu nanti akan di-share linknya oleh wali kelas kalian masing-masing, yaitu oleh Pak Gufron, ya. Jadi nanti mohon diisi dengan cermat, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas dulu untuk tugas yang kemarin, ya. Kelihatan anakku semuanya? Halo? Kelihatan. Kelihatan. Oke, untuk tugas yang kemarin itu sebenarnya soalnya itu tidak banyak, tapi kenapa kok di sini yang menyerahkan itu baru 16 anak,
ya. Padahal yang di sini yang join itu untuk anggota TKJ 5 ya, itu ada sekitar 30 siswa. Terus di sini mungkin ada kendala bisa disampaikan. Halo, apa kendalanya anak-anak semuanya? Kok baru ada sekitar 16 anak yang menyerahkan? Halo, kendalanya apa? Saya memberikan tugas ini yang diberikan berarti belum mengerjakan. Ya, yang menyerahkan ini berarti sudah menyerahkan. Berarti ada sekitar 14 anak yang belum mengerjakan. Mungkin yang 14 itu mungkin kendalanya apa? Zahra sudah mengerjakan Zahra? Sudah. Sudah kayaknya Pak, kayaknya. Kayaknya sudah. Coba saya cek. Belum belum ada. Oh, sudah ada. Oke, ya mungkin yang lainnya. Mungkin atau terkendala oleh sinyal atau pakai data. Ya. Sinyal Salah Pak. satunya itu, Pak. Oh, sinyal. Jadi ya kalau saran saya kalau ingin mengerjakan tugas alangkah baiknya kalau memang terkendala oleh sinyal itu silahkan bisa datang ke sekolah mencari wifi gratis itu nanti disediakan sekolah atau ke mungkin ke warung kopi ya ke warung kopi misalkan sambil ngopi itu sambil mengerjakan tugas browsing sambil mengerjakan tugas yaitu ini untuk tugas minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu itu kita membahas tentang routing dan router. Oke, langsung saja untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan yaitu di pertemuan kedua. Saya buka slide presentasinya dulu. Eh, Oke, untuk pagi hari ini yang kita bahas yaitu tentang klasifikasi routing protokol. Pada minggu yang lalu ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang routing ya, namun tidak langsung menuju ke protokolnya atau jenis-jenisnya. Nah, kalau routing yang kita tak ketahui bahwa kalau kita ingin menuju suatu tempat ya, yang kita lihat kalau kita tempat itu tidak tahu arahnya kemana, yang kita lihat itu adalah penunjuk jalannya. Jadi untuk mencari jalan yang benar itu kita harus melihat eh, plang penunjuk jalan. Sama kalau routing, jadi sebagai network administrator untuk data agar menuju ke tempat yang benar, kita harus mengaktifkan routingnya. Kita harus menambahkan routingnya pada perangkat router. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, kan sesuai dengan IPK yaitu tentang mengklasifikasikan routing protokol ini. Jadi tujuannya adalah kalian mempelajari tentang routing protokol. Jadi routing protokol itu ada bagannya. Jadi kalau kita menggunakan EGP, jadi ada dua jenis yaitu ada EGP, ada IGP, kemudian ada statik, ada dinamik, ya. Terus ada distant vector, link state itu ada distant vector itu ada dua jenis, yaitu ada RIP sama IGRP. Kemudian untuk link state itu ada OSPF dan ISS. Ini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya kali ini kalian harus bisa mengklasifikasikan kalau kita menggunakan dinamik sebaiknya kita menggunakan yang distant atau yang link. Terus kemudian kalau statik di sini itu sebaiknya menggunakan routing yang seperti apa. Oke. Oke, untuk persepsi di sini pendahuluan. Jadi seorang network administrator. Jadi untuk
memilih suatu protokol ya, memilih suatu protokol itu berdasarkan jaringannya. Kalau jaringannya luas ya, jadi kalau jaringannya luas, kalau kliennya itu sudah lebih dari ribuan, itu sebaiknya menggunakan routing yang dinamis. Jadi sebaiknya menggunakan yang dinamis. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan yang statik itu terlalu kesulitan. Jadi di sini perbedaan antara dinamis dan statis yang di minggu lalu sudah saya jelaskan. Kalau statis itu kita harus manual memasukkannya. Kalau dinamis itu secara otomatis. Lah, kalau dinamik ya di sini saya kembalikan lagi secara dinamik itu ada beberapa cara atau routing protokol yang kita bisa gunakan, yaitu bisa menggunakan distant vector sama link state. Oke, saya lanjutkan. Kita kembali lagi di sini membahas routing ya. Jadi routing itu adalah suatu proses di mana suatu router memforward paket jaringan ke jaringan yang dituju, atau routing itu bisa jadi komunikasi antar dua router ya, atau mungkin lebih dari dua router yang membentuk suatu jaringan yang luas. Oke, di sini untuk agar keputusan routing itu benar, jadi kita harus belajar ya, belajar untuk mencapai tujuan itu bagaimana kita menerapkan atau mengklasifikasikan protokol routing tersebut. Jadi ketika kita menggunakan routing dinamis, informasi yang dipelajari itu apa? Jadi ketika kita menggunakan routing statis, seorang network aja harus menginformasikan tentang jaringan yang dituju itu secara manual. Jadi perbedaan di sini antara routing dinamis dan statis. Kalau dinamis itu secara otomatis ya. Kalau statis itu harus secara manual. Jadi routing yang kita tambahkan itu harus manual ditambahkan pada masing-masing router. Oke, di sini penjelasannya, jika routing yang kita gunakan statis, maka konfigurasi yang kita gunakan itu harus secara manual. Jadi network administrator itu harus menambahkan di masing-masing router yang dilewati itu secara manual. Jadi kalau kendalanya pada jaringan skala besar, kalau kita menggunakan routing statis itu akan membuang-buang waktu. Nah, sebaiknya kalau jaringan skala besar itu lebih baik kita menggunakan routing yang dinamis. Nah, kalau kita sudah menggunakan routing dinamis, kita tinggal pilih ya, kita tinggal pilih routing protokol yang sesuai spesifikasi jaringannya. Jaringan kalau jaringan kecil itu lebih lebih mudahnya kita menggunakan statis saja, tapi kalau jaringan yang skala besar kita menggunakan routing dinamis. Oke, sudah saya sebutkan tadi tipe-tipe routing. Jadi ada dua ya. Ada dua tipe-tipe routing. Tadi ada statik, ada dinamik. Kalau statik tadi apa? Tio? Halo, Tio? Ada Tio? Statik apa tadi, Tio? Statik secara manual, Nah, kalau dinamik otomatis. otomatis. Jadi kalau statik ya di sini sudah bisa kalian baca informasi network remote dikonfigurasi secara manual ke dalam tabel routing oleh network admin. Jadi di sini setiap routing ya kalau kita ingin menuju ke arah network yang di atasnya kita harus menambahkan secara manual. Jadi tentunya akan memakan waktu jelas, bandwidth, kemudian ya kita harus standby kalau statik. Tapi kalau dinamik, informasi itu bisa didapatkan secara dinamik atau secara otomatis. Namun di sini kita harus memanfaatkan sini ya, memanfaatkan routing protokol routing ya, protokol routing yang sudah disediakan atau sudah istilahnya di fitur-fitur router yang sudah disediakan.
Saya lanjutkan. Oke, di sini untuk perbedaannya kalau untuk routing dinamis, jadi berbeda dengan routing protokol. Routing protokol itu adalah berkomunikasi antar routing. Jadi di sini maksud dari routing protokol itu adalah komunikasi antar router. Dengan cara apa? Ya cara mungkin secara langsung atau tidak langsung. Saya lanjutkan. Ini untuk contoh-contoh untuk routing protokolnya kita bisa menggunakan RIP protokol, kemudian kita bisa menggunakan IGRP atau bisa menggunakan EGRP atau yang terakhir ada USPF. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini untuk routing protokol ya, sebagai contoh di sini ada topologi. Di sini di router yang pertama atau router 1, jadi di sini ada panah ke sini, ada kembalikannya di sini. Kemudian di sini di router 2 itu ada network D, E, sama F. Jadi eh, jaringan pada D, E, F supaya bisa mengakses ke jaringan A, B, atau C, kita harus permisi dulu ke router 1. Atau sebaliknya, yang network A, B, C bisa untuk bisa berkomunikasi dengan D, E, F itu harus permisi dulu ke router 2. Nah, kalau seperti ini, kalau hanya dua jaringan ya, dua jaringan itu kita bisa menggunakan statis. Tapi kalau jaringannya itu lebih dari dua router, nah kita bisa menggunakan untuk langkah mudahnya kita bisa menggunakan routing yang dinamis ya. Jadi routing dinamis itu nanti informasi-informasi jaringan yang ingin kita tuju itu kita bisa tambahkan secara otomatis ketika network tersebut terdeteksi pada jaringan. Contohnya di sini kalau kita menggunakan protokol routing ya, jadi kalau routing dinamis itu ada jenis-jenis protokol routingnya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan RIP, bisa kita menggunakan RIP atau EGRP, OSPF, ISIS atau BGP. Oke, di sini tadi di bagan sudah saya sebutkan itu ada IGP, ada EGP. Di sini ada autonomous system ya. Jadi sekumpulan network yang berada dalam satu kebijakan routing yang sama. Nah, kalau kita bisa lihat ini perbedaannya antara IGP. Kalau IGP itu masih dalam lingkup interior atau istilahnya satu AS number atau istilahnya satu autonomous system dengan nomor yang sama ya. Jadi contohnya yaitu adalah RIP, USPF atau EGRP. Jadi protokol routing itu dibagi ke dalam dua yaitu interior artinya adalah komunikasi di dalam AS number tersebut dalam satu AS number, kemudian ada eksterior. Jadi kita berkomunikasi lewat berkomunikasi dengan AS number yang berbeda, namun tetap dalam satu koridor jaringan atau istilahnya dalam satu ikatan kebijakan routing yang sama. Jadi perbedaannya antara IGP dan EGP. Kalau IGP, saya ulangi, IGP itu berkomunikasi lewat satu AS number yang sama. Tapi kalau EGP itu berkomunikasi dengan AS number yang lainnya. Contohnya adalah BGP. Oke, kita lanjutkan. Untuk protokol tipe di sini tadi sudah saya sebutkan ada distant vector, link state, dan kemudian di sini ada lagi hybrid routing. Kalau untuk distant vector di sini adalah menentukan arah vektor dengan jarak distant hop untuk mencapai suatu network. Oke, kemudian untuk link state itu adalah sebuah gambaran peta map keseluruhan topologi network di mana router berbeda. Kemudian kalau untuk hybrid routing itu kombinasi antara DVB dan link state protokol. Jadi kombinasi antara DVB dan link state di sini ya.
Ini untuk konsepnya. Kalau untuk desain distance vektor, ya, saya lanjutkan. Mungkin ada yang tanyakan anak-anakku semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? AS number niku napa, Pak? Apa? AS number. Oh, AS number. Oke, saya jelaskan. Saya carikan. Oke, di sini kalau untuk AS number di sini di jaringan internet itu kan pasti ada orang yang mengelola, dan orang yang mengelola itu pasti punya privasi sendiri-sendiri. Yang dikatakan AS number atau autonomous system itu adalah sebuah eh, kelompok kelompok angka. Jadi yang boleh berkomunikasi yang mempunyai AS number tersebut. Jadi kalau ingin berkomunikasi kita harus memiliki atau istilahnya mendapatkan AS number tersebut. Jadi antara router dengan router satu dengan router yang lain, ya, routingnya itu konsepnya menggunakan AS number yang ditambahkan pada tabel routing. Tuh. Mungkin yang lainnya tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk penjelasan tadi masing-masing BGP apa, IGRP apa. Coba saya. Oke, di sini untuk penjelasan sebentar. Untuk RIP ya, tadi ada RIP itu ada dua jenis RIP ya, ada versi 2, ada versi 1. Yang pertama kalau untuk perbedaannya, kalau untuk RIP itu yang perbedaan mendasar ya. Yang perbedaan mendasar itu di sini tidak support VLSM. Kalau untuk yang RIP versi 2 itu support VLSM. Apa itu VLSM? VLSM itu adalah variable link subnet. Oh sorry lupa, saya ya itu tujuannya adalah untuk menyingkat penulisan subnet mask, itu ya. Jadi kalau Bapak salah mohon maaf. Kemudian di sini untuk penjelasan dari link state ya, kelebihan dan kekurangan, yaitu link state. Kalau link state itu kelebihannya adalah perubahan topologi yang terjadi secara langsung, itu kelebihannya, itu bisa berpartisipasi. Kalau kekurangannya bisa membutuhkan CPU dan memori yang lebih. Kemudian tahap terhadap resiko routing atau loop, ya terjadi loop atau istilahnya benturan itu sangat minim sekali. Kekurangan yaitu membutuhkan desain network yang harus tepat. Kemudian di sini untuk yang lain lagi, setiap router mengerti gambaran topologi secara menyeluruh. Terus kekurangannya adalah membutuhkan network yang knowledge. Kemudian di sini kelebihan lagi adalah ukuran database link state itu dapat dibatasi dengan desain network yang seksama. Kemudian kekurangan yang lagi, proses update pada awal proses dapat mempengaruhi performa network. Oke, di sini untuk yang selanjutnya untuk link state OSPF ya. OSPF itu kepanjangannya adalah Open Shortest Path Fish, artinya sebuah protokol standar ya, protokol standar yang sering digunakan pada router ya, router dari di skala besar. Di sini penggunaan dari OSPF itu yaitu Hopcon Unlimited, artinya adalah
bisa menggunakan atau istilahnya bisa terkoneksi ke banyak router. Jadi tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan harus maksimal routernya yang harus terkoneksi berapa gitu ya. Lanjutkan. Ini masih OSPF. Oke, ini untuk desain area OSPF ya. Di area 0 itu disebut area backbone router yang berada pada 0 ya. Jadi kalau OSPF itu desainnya adalah kita membuat area-area sesuai yang satu AS number ya yang akan menjadi backbone-nya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Jelas. Pak. Oke, untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini ada sebuah topologi jaringan. Kelihatan anak-anaknya? Kelihatan? Di sini ada tulisan AS1, kemudian AS3. Mungkin ada yang bisa mengklasifikasikan tepatnya kita harus menggunakan routing yang jenis apa? IGRPK, BGPK, atau yang lainnya? Tio, tadi yang bertanya. Halo, Tio. Iya Pak, pripun Pak? Ini kalau kita menggunakan AS number, ya AS1, AS3, sebaiknya kita harus menggunakan routing yang jenis apa? Yuk, Routing yang langsung. routing langsung. Oke. Yang lainnya? Routing apa? Zahra, ini routing apa? Yang tepat adalah menggunakan routing apa? Zahra, ada atau tidak? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Oke. Macet-macet. Gimana? Macet-macet. Macet-macet. Oh, macet-macet. Mungkin sinyalnya lagi down ya? Kok macet-macet? Halo? Kok macet-macet Kurang sinyalnya lagi jelas down? loh. Halo? Mungkin yang lainnya? Sebaiknya kita menggunakan routing yang apa? Dinamis, statis, langsung atau tidak langsung? Statis. Statis ya. Jadi kalau dilihat ya, jadi betul sekali kalau kita jaringannya ya kita bisa menggunakan langsung tidak langsung itu sebenarnya eh antara router satu dengan router yang lain itu saling langsung berkomunikasi. Jadi tidak lewat router yang lain lagi. Jadi perbedaan antara langsung tidak langsung. Kalau langsung itu langsung berkomunikasi router yang dituju. Kalau tidak langsung kita harus melewati router yang lain lagi. Nah, jadi itu. Terus kemudian kalau kalau kita menggunakan statis betul ya. Kita menggunakan statis karena kenapa kita menggunakan statis itu karena jaringan yang di sini itu tidak terlalu besar. Jadi hanya ada sekitar 4 router. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya saya tampilkan. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nanti akan saya share di sini. Belum saya rilis ya. Nanti akan saya rilis setelah Meet selesai ya.
Setelah Meet selesai nanti akan saya share. Siap untuk mengerjakan anak-anakku semuanya? Insya Allah siap. Nah, ya, silakan untuk Siap. silakan untuk aktifkan semua layar kameranya semuanya. Saya pengen tahu masih ada atau tidak. Oke. Oke. Alhamdulillah masih ada semuanya. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, untuk motivasinya seperti yang awal tadi, di internet itu banyak informasi-informasi yang eh, tentunya sangat menjerumuskan dan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Terus kemudian tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan dan jaga imun kalian, ya, jangan sampai imun kalian menurun. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang tanyakan dulu mengenai tugasnya nanti bagaimana? Tio, bagaimana? Ada yang tanyakan Tio? Tidak? Jadi nanti untuk tugasnya silakan buka Google Classroom, nanti akan saya update di situ. Jadi untuk diskusi kita diskusinya lewat Google Classroom. Kalau kurang paham mengenai materi hari ini tentang klasifikasi routing protokol, silahkan bertanya pada komen pada Google Classroom. Saya presentasikan. Karena kemarin belum ada yang bertanya jawab di sini di forum itu kelihatan ya? Halo, kelihatan? Untuk menambahkan komentar di sini Kelihatan Pak, tapi kurang jelas. kurang jelas. Oke, saya perbesar. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kelihatan di sini. Kalau untuk menanyakan itu silahkan nanti untuk bahan ajar di sini langsung saja komen ya seperti Facebook ya. Komen nanti akan saya tanggapi. Bagi anak yang nanti melemparkan pertanyaan nanti akan mendapatkan tambahan nilai. Jadi nanti eh, tidak akan saya tanya balik ulang tidak, tapi silakan bertanya dengan materi pada pagi hari ini. Oke ya. Untuk itu, oke untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Sudah paham mengenai tugas? Tidak ada? Sudah Pak. Oke. Untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, semuanya nyalakan dulu kameranya. Kita berdoa. Yuk, kita nyalakan dulu. Yuk, silakan pimpin doa. Mengakhiri pada, yuk, kita nyalakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk Tio. Semoga doa pada pagi hari ini bisa melancarkan semua urusan pada pembelajaran hari ini. Oke, sekian saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.